kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan menuntut ilmu. Kita dapat meninggalkan kesibukan kita, melangkahkan kaki, menegakkan jiwa. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya sampai kita mati husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhwati rahimakunallah, tatkala anti keluar dari rumah menuju ke tempat ini, hampir semuanya berpikir dia bisa balik ke rumahnya, melanjutkan kehidupan ini, mendidik anak-anak untuk menjadi lebih baik. Padahal banyak orang yang keluar dari rumahnya dan ternyata tidak pernah balik ke rumahnya kembali. Sebagian kita punya cerita. Bahkan dia merajut mimpi untuk 10 tahun ke depan. Dia ingin membina rumah tangga yang indah. Dia ingin memiliki usaha yang menyenangkan. Dia ingin memiliki anak-anak yang lucu, yang kelak besar akan mendoakan kedua orang tuanya. Tapi tidak sedikit yang mati belum menikah. Tidak sedikit yang angan-angannya hampa karena ajal menjemput dia. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Apa berkahnya Ramadan? Nah, coba sebutkan 5 berkahnya Ramadan. Ada mic di sana? Nah, tafadhali, siapa yang mau jawab? Ada yang mau menjawab 5 berkahnya Ramadan? Tapi nggak sampai 5. Bulan penuh pengampunan, untuk bersedekah, berdoa dikabulkan insya Allah, membaca Al-Quran, dan bulan penuh keberkahan. Iya, itu bulan penuh dengan keberkahan. Itu apa aja berkah? Apa berkahnya Ramadan? Udah hidup. Ditutupnya pintu neraka, dilipat gandakan pahala kita dalam ibadah kita. 10 hari terakhir Qiyamul Lail, itu yang malam yang diampunkan dosa-dosa kita, insya Allah. Ada malam yang lebih baik dari 1000 dari 1000 bulan. Nah, Ya benar. kemudian Dikabulkannya doa, dibebaskan dari api neraka. Nah, dapat hadiah yang bisa jawab. Nah, ya, kalau bicara berkahnya Ramadan syahrun mubarak tadi udah kita dengar, dan ana yakin ya semua yang hadir di sini tahu sama berkahnya Ramadan. Tapi kebayang nggak kalau ini jadi Ramadan terakhir? Enggak. Kita kebayang sampai Idul Fitri. Sebagian kita sudah mempersiapkan baju-baju untuk Idul Fitri. Mau seragam sama suaminya, mau seragam sama anaknya. Tapi
dia tidak pernah berpikir bahwasanya sekarang nih kita belum masuk ke bulan Ramadan. Yang perlu dipersiapkan adalah gimana kalau ini jadi Ramadan yang terakhir. Berapa banyak orang yang meninggal dunia? Orang tua sebagian kita. Hampir tiap hari ya. Ana dapat informasi dari Yayasan Fastabiqul Khairat. Meninggal satu di Surabaya, meninggal di Malang, meninggal sini, meninggal sini, meninggal sini. Suatu saat nama itu akan berganti nama kita yang ada di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal. Ditukar ini aja, Ustaz. Afwan. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Maryam binti Yusuf Ba'isa. Mungkin itu sebuah kepastian. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, innaka mayitun, engkau Muhammad mati loh. Wa innahum mayitun. Dan semua mereka akan mati. Jibril pernah berpesan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ish ma syi'ta. Fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu. Tapi ketahuilah engkau bakal mati loh. Maka harapannya Ramadan ini jadi lebih baik. Orang kalau tahu dia akan mati 6 bulan lagi, kira-kira apa yang dilakukan? Oh masih lama Ustaz, 6 bulan lagi. Padahal kematian itu bisa datang bentar lagi. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu mautul fuja'ah. Kathratu mautil fuja'ah. Banyak mati mendadak. Kita selalu berpikir orang mati itu yang sakit. Orang mati itu yang sudah tua. Akhir-akhir ini kita melihat orang tua menguburkan anaknya. Kakek menguburkan cucunya. Subhanallah. Kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Maka kalau bicara apa yang perlu kita lakukan agar Ramadan ini jadi lebih baik, maka menganggap Ramadan ini Ramadan terakhir. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah bertaubat. Siapa yang nggak punya dosa angkat tangan. Nah, kita kasih hadiah. Jemaah, kita merasa sudah baik. Kita tuh sering nyalahkan orang lain. Dalam kehidupan ini fulan. Kalau mungkin seorang istri suka menyalahkan suaminya, seorang suami suka nyalahkan istrinya, seorang bapak nyalahkan anaknya, anak nyalahkan orang tuanya. Padahal kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Nggak perlu kita sibuk mencari kesalahan orang. Nah nih. Dari tadi sampai sekarang, siapa yang nggak berbuat dosa? Mungkin sebagian kita merasa enggak sih. Enggak ada dosa yang kau lakukan. Padahal ada dosa hati. Dia mungkin hasad sama saudaranya. Dia mungkin iri dan dengki. Dia mungkin suudzon. Mungkin juga dia suudzon kepada pencipta langit dan bumi. Dia merasa kenapa hidupku susah kayak gini. Kenapa fulana lebih baik kepada fulana. Loh, kau nggak pernah tahu bahwasanya Allah itu ketika cinta sama hambanya bukan dikasih harta, bukan dikasih sehat. Apa tanda cinta Allah sama hambanya? Dikasih bala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Bagaimana Allah jadikan Nabi Musa menggembala kambing 10 tahun.
Dan Allah jadikan Fir'aun berkuasa 100 tahun. Siapa Fir'aun ini? Ngaku Tuhan dia jemaah. Tapi Allah berikan nikmat kepada dia. Dayang-dayang yang jumlahnya nggak tahu berapa. Istana, pasukan yang senantiasa taat dan patuh kepada Nabi Musa dengan tongkatnya mengembalakan kambing alaihi salatu wassalam. Maka hibati fillah, tolong perbanyak taubat. Paling enggak emak-emak nih, sempatkan sholat duha. Biasanya kalau sudah anak-anaknya sekolah, rejalnya sudah syughul, apa yang dilakukan oleh emak-emak? Apa? Istirahat sama ambil handphonenya. Alhamdulillah. Nah, dia mau istirahat. Dia mau istirahat. Suami jadi beban buat dia. Anak-anak jadi beban. Apa yang tidak jadi beban? Handphonenya. Masya Allah. Khair handphonenya. Sebelum engkau pegang handphone, hamparkan sejadah. Kau sholat duha. Bas 2 rakaat. Setelah itu engkau duduk membaca doa yang dibaca Nabi SAW. Apa doa yang dibaca Rasulullah SAW setelah sholat duha? Nah, mic-nya dikasihkan kepada yang angkat tangan. Hilang mic-nya. Itu mic-nya Kang ya. Depan dulu. Yang depan ini tadi angkat tangan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 100 kali. Masya Allah, kasihkan hadiah. Taib, siapa yang mau mengartikan doanya tadi? Tadi yang angkat tangan di belakang. Sebutkan. Itu mic yang kasihkan dia. Nah. Tafadhali. Artinya, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Masya Allah, barakallahu fiik. 100 kali bayangin. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau kita membiasakan baca ini, lihat perubahan hidup kita. Tapi biasanya kita ngamalkan paling lama 3 hari. Habis gitu lupa lagi. Padahal ini modal untuk menguatkan hati. Kenapa ada orang yang Ramadannya sama aja kayak tahun lalu? Tahun sebelumnya sama seperti tahun sebelumnya lagi. Gak ada perubahan di diri dia. Hatinya lemah. Karena banyak dosa. Maka tolong nasihat ana mulai hari ini kalau masih ada waktu duha. Besok sampai selesai Ramadan. Jangan tinggalkan ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja membaca dan beliau mengatakan ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh. Wahai umat manusia. Panggilan ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa jemaah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Generasi terbaik umat ini yang Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka. Ternyata Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada mereka, tubu ilallah wastaghfiru. Bertobatlah kalian, beristighfarlah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaum akthar min 70 marrah. Aku itu sehari istighfarku, tobatku lebih daripada 70 kali. Kok kita yang banyak dosanya merasa sudah baik, jemaah? Ada sebuah doa. Yang tahu kasih 3 hadiah.
Nah, doa ini adalah doa yang dipinta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca pada salatku. Abu Bakar minta doa. Biasanya kalau kita minta doa, minta apa? Ustaz, doanya Ustaz, mudah-mudahan cetek jodohnya Ustaz. Dan cepat punya anak, urusan dunia. Nih, apa doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar? Ya, sebelah sana ada yang angkat tangan. Pojok depan situ. Robbi ini a'udzubika. Lupa mendadak Ustadz. Iya, biasanya kalau lagi sholat ingat kan. Nah, nggak apa, coba. Pokoknya intinya akhirnya minta akhirnya itu wa husni ibadatik gitu. Oh, itu doanya Mu'ad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Doanya Mu'ad, doanya Abu Bakar. Nah, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira wa ma lam yaghfir dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. satu hadiahnya karena nyontek. Nah, itu doa dihafal bukan dicontek ya. Bukan sekarang bacanya ketika sholat. Baik, coba kita renungkan ya. Abu Bakar minta doa. Abu Bakar dijamin masuk surga. Abu Bakar kalau imannya ditimbang dengan seluruh umat ini lebih berat imannya Abu Bakar. Ketika dia minta doa, kata Nabi SAW, "Qul," katakan Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Katakan Abu Bakar, "Ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak." Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku minta ampunan dari sisimu ya Allah. Tolong rahmati aku ya Allah. Abu Bakar mintanya itu jemaah. Kita apa yang kita minta jemaah? Kita lupa bahwa kita makhluk yang penuh dengan dosa dan kita melewatin hidup-hidup ini dengan nikmat-nikmat Allah dan lupa untuk berhenti sebentar mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi. Yang ada kita berpikir fulan yang dolimin anak, fulan yang dolimin anak. Sudah, jangan ngurusin orang. Kita akan dihisap sendirian jemaah. La aba wala ummi wala suami wala anak akan dikatakan kepada kita, iqra kitabak. Kau baca kitab, baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau menghisap dirimu sendiri. Tapi kalau kita dalam hidup ini suka nyalahkan orang lain dan kita merasa sudah baik dan sudah benar, sengsara kita pada hari kiamat. Maka segera bertobat. Mungkin sebagian kita jauh dari dosa besar. Atau nggak tahu mana dosa besar. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu gunung yang besar hanya tumpukan kerikil yang kecil-kecil. Maka jangan sampai dosa-dosa yang kita remehkan, mungkin dosa telinga kita, dosa mata kita, itu membuat kita masuk bulan Ramadan lemes. Sebagian orang bisa hatam Quran. Ustaz, anak punya sahib, Masya Allah, 3 malam sekali hatam Quran. Anak udah iso, Ustaz. Fulana, Masya Allah, Ustaz. Fulana ini gak ada kerjaan rumah. Dia punya pembantu 3. Tapi kenapa Fulana gak bisa hatam Quran?
Sedangkan pembantunya hatam Quran. Ada apa jemaah? Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak kita lalai mensyukuri nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Ana dulu selalu berpikir, jadi orang kaya tuh enak. Karena punya waktu untuk beribadah lebih banyak. Tapi ternyata enggak juga. Ketika melihat shaf pertama di masjid, ternyata orang miskin. Yang kaya kemana? Sibuk ngurusin usaha dan kerjaannya. Maka tolong perbanyak tobat, karena yang membuat lemah untuk melakukan ketaatan itu dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar. Tobat itu ada 3 syaratnya. 3 plus 1. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal di depan sini tadi. Pertama, memohon ampun pada Allah. Kedua, mengakui dosa tersebut. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang plus 1, jika berhubungan dengan manusia harus meminta ridhonya. Boleh. Nah, berapa kali tobat? Tidak terbatas. Masya Allah. Jemaah yang pertama itu mengakui menyesali. Karena ada orang mengakui tapi bangga sama dosanya. Dia cerita, dulu kita orang kayak gini, dulu kita orang. Subhanallah. Kalau dosa itu tersembunyi, nggak ada yang tahu, cukup antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita, seorang istri yang berzina. Ketika dia bertobat, apa perlu ngasih tahu suaminya? Hamil dari perzinahan itu. Apa yang mau jawab? Iya, sebelah kiri dari tadi regut kayaknya. Nah, kasih sebelah kiri. Tidak perlu Ustadz, karena otomatis nasab anak yang dikandung itu menjadi anak suaminya dalam Islam. Masya Allah, santi barakallah fiik. Iya jemaah. Cuma dia punya dosa besar. Memasukkan yang bukan anak suaminya jadi anak dia. Tapi itu hukum Islam. Jadi yang berbuat, karena zina ini bukan perbuatan dosa sama orang lain. Zina ini bukan perbuatan dosa sama orang lain. Tapi perbuatan dosa antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Aku hamil dari hasil zina. Apakah Nabi tanya dengan siapa engkau berzina? Enggak. Tidak ditanya sama Nabi SAW. Dia yang bertobat, dia yang dihukum. Maka tadi dikatakan yang pertama menyesali. Dia menyesali dosa itu, nggak perlu cerita sama siapa-siapa, nggak perlu cerita sama suaminya, cuma bagaimana dia memperbaiki penghormatan dia buat suaminya, penjagaan dia untuk anak-anaknya. Yang kedua tadi disebutkan meninggal dosa itu. Karena ada orang berbuat dosa, nyesal dia. Dia pegang handphonenya, mungkin dia nonton drakor sambil nangis-nangis. Nyesel anak nonton ini, Allah. Tapi tetap ditonton. Dia harus tinggalkan dosa itu. Yang ketiga tadi bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Kita biasanya akan ngulangin lagi. Tapi bagaimana bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau nanti ngulangin lagi, tobat. Nanti ngulangin lagi, minta ampun lagi sama Allah Azza wa Jalla. Yang keempat ini yang berkaitan dengan manusia. Kalau ada hubungannya sama manusia, kita perlu minta maaf sama manusia itu. Kita kalau punya salah sama manusia itu sulit manusia memaafkan kita. Dan itu dia punya hak untuk tidak memaafkan. Kita
dia nyakitin hati sohib kita. Sakit hati. Tapi dia masih memaafkan. 2 kali masih mau. 3 kali biasanya kita udahlah, anak nggak mau kenal lagi sama fulan. Tiada maaf bagimu. Tapi kita 1000 kali berbuat dosa sama Allah. Kata Allah, man atani yamshi ataitu harwala. Kalau engkau datang kepada aku, kata Allah, jalan kaki, aku datang kepadamu berlari-lari. Allah tuh senang sama orang yang tobat. Senang Allah. Ya Allah ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik. Yang kedua, belajar. Siapa yang sudah menyelesaikan baca buku fikih Ramadan untuk bulan Sya'ban ini? Yang sudah menyelesaikan karena dia tahu ana mau masuk Ramadan, ana mau baca buku fikih Ramadan, persiapan Ramadan. Ada? Enggak, kayaknya enggak ada karena sudah luar kepala semua. Jadi enggak perlu baca lagi Ustaz seperti itu. Perlu jamaah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu. Sebelum kita mau beramal, sebelum kita mau melakukan sesuatu, sebelum ngomong suruh kita berilmu. Maka paling tidak baca buku. Allah, buku sekarang ada PDF. Nggak harus beli. Tinggal download, dibaca. Tapi memang minat baca kita itu lemah. Kita lebih suka nonton daripada baca. Nonton ustadz kajian, ditinggal tidur. Gimana dia mau masuk? Belajar. Belajar lagi tentang fikih Ramadan, belajar lagi tentang fadilah Ramadan. Orang tuh kalau tahu dengan sesuatu, dia akan semangat. Tahu bahwasanya baca Quran itu ternyata 1 huruf itu 10 kebaikan. 1 ayat itu lebih baik daripada seekor onta. Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada kita. Quran ini yang akan mendampingi kita sampai ke surga. Amalan-amalan lain mungkin tidak seperti Quran. Ketika di kuburan, Quran datang memberikan syafaat. Ketika keluar dari kuburannya, Quran ini menyambut kita. Wajah orang yang pucat ya. Tanya, kau siapa? Kata dia. Kau lupa sama aku. Aku Quranmu yang kau baca. Subhanallah. Ketika melewatin sirat, dia datang memberikan syafaat. Gimana dia nggak jatuh ke neraka jahanam? Ketika masuk surga lagi datang nih Quran. Dikatakan kepada dia, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Engkau baca tuh Quranmu. Naik derajatmu. Tartilkan Quranmu. Sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita malas baca. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bulan Ramadan 60 kali hatam Quran. Kita mau sekali, ya Allah. Gak sampai. Karena kita gak tadi, boleh jadi karena dosa yang menyebabkan kita malas. Boleh jadi karena kita memang gak meyakini fadilah yang ada dalam membaca Al-Quran. Maka belajar. Kemudian bayar utang. Ada yang masih punya utang? Sudah lunas semua. Ingat kadangkala sekarang sudah lunas. Karena sudah zuat, sudah punya suami, punya anak. Tapi waktu SMA engkau gak bayar utang. Ingat. Waktu kuliah engkau gak bayar utang. Dicatat sama Allah. Sejak engkau balik, engkau gak puasa. Biasanya perempuan ini Masya Allah. Ramadan puasa, tapi utang dia ketika datang bulan, males dia untuk membayarnya. Karena dia harus membayar di saat orang-orang gak puasa. Berat buat dia. Maka tolong utangnya dilunasi. Kemudian niat. Niat memang mau memakmurkan Ramadan ini dengan amal soleh. Ada orang yang puasa karena ikut-ikutan. Kenapa puasa?
Ya nggak enak di rumah semua pada puasa, malulah anak. Ada yang seperti itu. Puasa karena tradisi dan budaya. Dan ada yang puasa karena sehat. Apalagi perempuan-perempuan anak lihat ya, dia belajar diet ini, diet ini, diet ini. Ternyata ada diet yang bagus, puasa. Puasalah dengan niat diet. Dapat pahala? Nggak ada. Dia dapat sehat. Rasulullah SAW mengatakan, man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi dan budaya, bukan karena dia ya keluarga semua puasa, bukan. Wahtisaban, dan karena berharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Setelah niatnya benar, tolong dijaga amalannya. Ada seorang ummi ya. Ketika masuk bulan Ramadan, TV di rumah sama umminya dibalik. Ini di masa belum handphone. TV-nya dibalik sama umminya. Anak-anaknya tanya, kenapa Mi? Kata dia. Ramadan ini banyak acara-acara yang zen-zen Mi, kata dia. Nah, apa nggak cukup 11 bulan engkau sibuk nonton TV? Ramadan ini berhenti nonton TV, kata dia. Berhenti anak-anaknya. Sekarang mungkin kita bisa praktekkan dengan handphone kita. Ramadan, wifi di rumah dimatikan. Ustaz, mau dengarkan kajian. Ya banyaklah alasan kita. Ya nggak masalah sebenarnya, karena handphone, televisi itu tergantung digunakan buat apa. Rasulullah SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasa dia. Betul. Dia ketika sahur niat untuk berpuasa. Ketika berbuka dia berdoa. Tapi ternyata hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Nggak jaga lisannya, nggak jaga matanya. Bayangkan, berdusta itu dosa sebelum Ramadan. Ghibah itu dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Sebelum Ramadan, dosa enggak? Dosa. Masuk bulan Ramadan, yang halal dia tinggalkan, minum tidak, makan tidak. Tapi ngomongin orang tetap dia lakukan. Man lam yada qawla zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu, perbuatan-perbuatan bodoh ya. Allah nggak butuh dengan puasa dia. Nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Karena sejatinya Ramadan hadir untuk menempa kita meninggalkan yang haram. Seorang suami di siang hari bulan Ramadan, Allahu Akbar jemaah. Istri nggak mau melayani suaminya. Ana dapat bocoran yang mengejutkan. Ternyata pelacur itu laris di siang hari bulan Ramadan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena istri nggak mau melayani suaminya. Sahih, nggak boleh. Istri yang halal aja ditinggalkan. Tapi kok ada orang setannya sudah dibelenggu, pintu neraka sudah ditutup, tapi di siang hari bulan Ramadan masih melakukan dosa. Dan ada suami-suami yang Masya Allah ketika sahur, ya sahur, Masya Allah, sahur semua. Ketika berbuka, Masya Allah buka bareng. Padahal nggak puasa. Ana ingat seorang pegawai, dia cerita, Ustaz gimana Ana Ustaz ya? Di kantor Ana Ustaz, nggak ada yang puasa Ustaz.
Tapi nanti acara buka bersama, ikut. Bikin acara kantor buka bersama. Ya semua. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi, bagaimana kita dilatih untuk meninggalkan yang haram dengan meninggalkan yang halal. Maka jangan sampai kita berpuasa, tapi tetap kita melakukan yang haram. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, perbanyak zikir. Ketika Nabi SAW ditanya tentang berbagai macam ibadah, ada ibadah haji, sedekah, jihad fi sabilillah, ya. Beliau ditanya, siapa yang paling baik di antara mereka? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Maka tolong direncanakan dari sekarang. Ana tiap hari akan istighfar 1000 kali. Ana tiap hari akan sholawat buat Nabi SAW 100 kali umpamanya. Ana mau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah ladzim. Direncanakan dari sekarang sehingga tatkala kita masuk Ramadan ada yang mau kita kerjakan. Dan kalau ini jadi Ramadan kita yang terakhir dan kita mati sebelum masuk Ramadan, semua rencana kita ditulis kebaikan sama Allah SWT. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal yang ingin bertanya. Masya Allah. Ustadz, saat kita sedang dalam keadaan berpuasa, kita lebih aware untuk tidak ghibah. Namun saat sudah berbuka, ghibah menjadi sering terjadi secara sadar maupun nggak sadar. Terkadang kita sudah berupaya menahan diri dan menjauhi ghibah, terutama saat orang lain yang memulainya, karena hal itu di luar kontrol kita sebagai manusia. Namun saat kita bersama orang tua, secara sadar nggak sadar, kemudian beliau membahas ghibah. Apakah ada langkah yang bisa kita lakukan Ustadz sebagai seorang anak yang tetap bisa mendengarkan orang tua saat bercerita sebagai bentuk rasa hormat dan mengingatkan beliau tanpa menyakiti hatinya atau mengguruinya? Subhanallah jemaah. Iya, orang tua kita adalah orang yang paling kita cintai, ya. Jangan sampai orang tua kita banyak dosanya yang dia nggak sadar. Sebagian orang berpikir kalau menceritakan sebuah fakta itu nggak dosa. Iya, nggak apa-apa asalkan nggak berkaitan dengan orang lain. Karena ghibah itu bukan fitnah. Nabi SAW mengatakan ghibah itu dzikruka akhaka yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu, subhanallah, Nabi sebutkan saudara. Menganggap sesama muslim itu saudara kayaknya mulai pudar. Dianggap orang lain loh. Bukan, dulurmu dia. Dia saudaramu. Loh, Anda nggak kenal dulurmu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Bagaimana Allah menggambarkan tentang orang yang ghibah ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah mau kalian makan bangkai saudara kalian? Saudara kalian. Mau? Maka tolong perlu ditumbuhkan di diri kita, semua saudara kita. Ya, kalau bicara bagaimana supaya tidak menyinggung perasaan orang tua, maka yang pertama kalau bisa engkau memberikan nasihat, engkau berikan nasihat. Dengan cara, Abah, kita kalau ngomongin orang kayak gini masuk ghibah enggak, Bah ya? Seperti orang yang sedang bertanya.
sehingga tidak menggurui. Kalau ngomong bah, riba nih bah. Abang mau masuk neraka? Enggak. Jadi anak itu tetap memposisikan dirinya sebagai anak, bagaimana dia bertanya, Abah, apa enggak masuk riba bah ya? Takutnya kita udah puasa, udah ngaji, baca Quran, nanti hari kiamat pahala kita berikan kepada orang itu. Jadi subhanallah ya, balasan riba itu pahala kita berikan kepada orang itu. Padahal kita nggak suka sama tuh orang, tapi kita kasih hadiah pahala kita. Dia mungkin nggak sholat malam, tapi pagi dapat pahala sholat malam. Alhamdulillah, dapat dari fulana. Apalagi kalau ribahnya kelompok, itu pahalanya lebih banyak kan? 5 orang langsung transfer ke dia pahala. Maka itu mungkin perlu tanya sama Abah. Atau yang kedua, kalau memang tidak bisa, alihkan pembicaraan. Kita itu kadang-kala ngobrol nggak punya bahan. Bahannya itu, kulaan bahannya ya sama fulana ini kulaan bahan. Oh, anak dengar dari fulan. Itu tahu apa? Fulana, Allahu Akbar. Bagaimana dialihkan pembicaraan ke yang lebih bermanfaat sambil didoakan orang tuanya. Tapi kadangkala kita harus tegas sama orang tua. Walaupun engkau akan dibenci sama orang tua. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya sendiri. Tapi tolong dengan adab dan etika yang baik ya. Kalau hari itu nggak mau, mungkin nanti cari waktu lain ya. Jangan pas ribain orang. Ngomong sama orang tua itu jangan pas dia sedang menceritakan keburukannya orang. Tapi lagi santai, bah, ana dengar atau ma, ana dengar ternyata ngomongin orang itu jadi pahala kita transfer ke dia. Kadang-kala orang tua nggak sadar. Loh, tapi kan kita nggak bohong. Kita nggak ngada-ngada. Ya itu, kalau ngada-ngada itu jadi fitnah. Lebih besar lagi dosanya. Barakallahu fikum. Salah satu masalah RT. Oh, rumah tangga. Yang anak kira RT di kampung. Salah satu masalah RT yang banyak terjadi saat ini yaitu banyak yang cerai hati tapi tidak cerai dokumen. Serumah tapi mendekat dan bicara hanya saat ada butuhnya saja. Status masih suami istri tapi tak saling peduli dan perhatian. Di luar terlihat baik dan harmonis, tapi di dalam hancur dan kritis. Suami sibuk dengan dunianya sendiri. Istri sibuk menahan sakit dan luka batinnya. Katanya bertahan demi anak, tapi anak-anak pun tak merasakan kehangatan dalam keluarga. Rumah tangga seperti ini kenapa dipertahankan? Untuk apa? Ahibati fillah. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Bukan. Ini kembali kadangkala kita menyalahkan pasangan hidup kita. Hidup ini untuk berjuang. Bagaimana istrinya Fir'aun punya suami Fir'aun. Bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut bertahan punya istri pengkhianat. Karena tujuan kita hidup bukan bersenang-senang. Kalau bicara cinta, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Jadi ternyata rumah tangga itu nggak harus ada cinta, nggak harus. Ketika ada seorang wanita yang nggak suka sama suaminya, suaminya ini ingin istrinya mencintai dia, padahal cinta itu tidak dipinta.
Tapi cinta itu hadir dengan kita berbagi cinta. Penghormatan itu tidak dicari. Tapi penghormatan itu dengan kita memberi penghormatan, orang akan memberikan penghormatan. Laki-laki ini harim-harim yang zuat sama dia rata-rata gugat cerai. Akhirnya suatu hari nama dia sudah jelek di masyarakat ya. Dia bawa seorang Abdullah bin Abil Arqam kalau nggak salah, dibawa untuk menjadi saksi bahwasanya istrinya dia ini nggak cinta. Istrinya lagi di rumah, dia tanya, "Anshuduki billah atuhibbinani?" Aku meminta dengan nama Allah, engkau cinta nggak sama aku? Kata istrinya, udahlah bang, gak usah ngomong itu, ngomong yang lainnya. Enggak, kata dia. Aku bersumpah minta sama Allah, engkau cinta nggak sama aku? Kata istrinya, enggak. Akhirnya suaminya laporan ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipanggillah nih istrinya. Apakah engkau yang terus terang mengatakan tidak cinta kepada suamimu? Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Wahai Amirul Mukminin, dia itu bersumpah minta kepadaku dengan nama Allah. Afa akdzib? Boleh aku bohong? Kata Umar, ikdzibi, bohong aja. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan. Antara suami istri, nanti ditanya sama suaminya, engkau cinta sama aku? Wallah bang, gak pernah kebayang anak mau berpisah dengan engkau bang. Jadi bohong itu boleh. Dalam urusan ini ya, dalam urusan cinta, kasih sayang ini itu, sang istri mengatakan, ya Allah bang, kalau engkau keluar rumah bang, ya Allah kapan datang? Padahal nggak kepingin datang gitu kan jemaah. Kalau bisa tabrakan di jalan sana nggak balik lagi suaminya. Mungkin ada mungkin istri-istri yang merasa suaminya, ya Allah na'udzubillah ya. Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Cuma karena sering nonton drakor, kayaknya harat semua itu jamaah. Nah, sedikit rumah. Terus kenapa orang mempertahankan rumah tangganya? Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Tapi orang-orang mempertahankan rumah tangga karena mereka diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bermuamalah atas dasar Islam dan perintah untuk berbuat baik. Kita kepada anjing disuruh berbuat baik. Bahkan seorang pelacur memberi minum seekor anjing diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Suamimu ana rasa nggak lebih parah daripada anjing. Nah, cema. Artinya tolong gitu loh. Mempertahankan rumah tangga itu hanya saja seorang istri ini. Kalau tadi dikatakan suaminya sibuk dengan dunianya sendiri. Mungkin engkau belum menciptakan dunia yang dia sukai di rumah itu. Banyak harim-harim ini kalau suaminya datang, kok telat bang? Dari mana bang? Nganu apa? Sama siapa? Ngobrolin apa? Loh kayak pegawai pajak aja. Gimana suami dapat harim kayak gini? Astagfirullahaladzim. Maka tolong ketika suaminya datang bukakan pintu, jangan pernah tanya dari mana. Tanya mau apa bang? Kayaknya capek nih abang. Fadol siapkan makan, minum. Kalau bisa kasih buku menu, fadol bang. Kenapa Rejal itu lebih suka di warung, di restoran daripada di rumah? Karena dilayani, datang ya. Ahlan, fadol silahkan. Pernah ada orang ke warung ditanya, dari mana bapak? Gak datang lagi dia kalau ditanya dari mana. Tapi ditanya mau apa. Jadi perempuan itu bisa. Allah berikan kemampuan kepada wanita ini untuk menundukkan suami. Ada cerita seorang wanita yang datang kepada seorang guru ya. Dia mengatakan, aku ini kok ribut terus sama suami ya. Macam-macam lah dia katakan itu. Oke, kalau engkau ingin suamimu baik sama engkau, hidupmu harmonis sama engkau, tolong kau datangkan 3 helai kumisnya singa. Loh, gimana? Ya sudah, engkau mau enggak?
Karena dia kepingin rumah tangganya harmonis, kepingin ada cinta dan kasih sayang. Akhirnya dia datang ke kebun binatang. Tiap hari dia kasih makan itu singa. Minta izin sampai singanya itu kenal. Ketika singa itu tidur digunting. Dibawa itu kepada gurunya. Ini kata dia. Kata gurunya, ya Allah, singa aja engkau bisa tundukkan. Masa suamimu gak bisa, kata dia. Jadi masalahnya kadangkala memang gak mau. Dia merasa, ya suamiku gak baik, ini itu. Bagaimana kau menjadikan dia baik? Gitu. Apalagi kalau engkau katakan, kesian demi anak-anak mau mempertahankan rumah tangga. Bisa, bisa. Jadi jangan mengatakan, ya kayaknya gak mungkin sudah Ustaz. Umar bin Khattab itu pernah mau membunuh Rasulullah SAW. Bagaimana dia berubah menjadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga cerita seorang wanita yang dia mengatakan, anak 6 tahun sabar menghadapi suami. Tapi dalam 6 tahun ini, kadang-kadang ada seorang yang anak Ustaz 17 tahun Ustaz. Ada pirejal ini. Kalau bisa anak kembalikan ke orang tuanya tak balik. No Ustaz. Apa gitu loh. Kadang-kala dia bertahan tapi dia tidak memperbaiki. Dia tidak memperbaiki. Dia bertahan, dia memuliakan suaminya, dia menghargai suaminya, dia memberikan perhatian. Jadi subhanallah jemaah, di antara ciri-ciri wanita penghuni surga itu yang suka minta maaf sama suaminya. Loh Ustaz, ana tidak salah. Bukan urusan kau salah atau tidak salah. Salah aja berat minta maaf. Muter-muter. Kau minta maaf. Datang ke suamimu, kata Nabi SAW, perempuan itu kalau dizolimi sama suaminya. Atau dia menzolimi suaminya, dia datang. Ini wanita penghuni surga ya. Dia datang kepada rijalnya, dia letakkan tangannya. Dia mengatakan, bang, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku enggak akan memejamkan mata sampai kau ridho. Bisa mengatakan itu. Ya, Ustaz, loro hati anak suruh minta maaf. Na'udzubillah, ndak wis. Kadang-kala diem-dieman jamaah ya. Baik. Sambil didoakan suaminya. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang diberi amanah curhatan supaya tidak menyesakkan dada? Dan sudah diamanati untuk jangan cerita ke siapa-siapa karena terkait persoalan rumah tangga. Ternyata cerita itu sama yang diamanai malah dijadikan rahasia umum dan konsumsi publik. Yang justru memperumit situasi dalam rumah tangga dan malah berujung pada perceraian. Kemana seharusnya kami curhat? Iya jemaah, gini. Di antara tanda-tanda orang munafik itu kalau dikasih amanat dia berkhianat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza haddatsa ahadukum akhahu tsumma iltafat." Kalau seorang ngomong sama temannya, kemudian dia noleh, fa'lam annahu amanah. Kata Nabi SAW, ketahui itu amanah. Dia nggak ngomong ini rahasia, tapi dia waktu ngomong noleh, itu amanah. Dan harus dijaga jamaah. Dan tadi orang itu butuh teman curhat. Hanya untuk mengurangi beban di hatinya. Iya dia curhat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi dia mungkin mau cerita sama seseorang. Agar orang itu bisa memberikan solusi. Maka ceritalah kepada seorang yang mencintaimu. Bukan yang engkau cintai. Ada perbedaan. Kita cinta sama orang. Belum tentu orang itu cinta sama kita. Kita kan anak punya sahabat. Iya, engkau menganggap dia sahabat. Tapi apakah dia menganggapmu sahabat? Belum tentu. Maka ceritakan kepada orang yang mencintaimu. Kalau nggak dapat, ceritakan kepada orang yang memberikan solusi. Kepada ustazah atau siapa. Ceritakan kepada dia. Ada seorang yang cerita rahasia dia. Kepada sohibnya. Dia ceritakan dari A sampai Z. Terus dia tanya, antum dengar? Katanya, enggak, anak enggak dengar. Selesai. Ada manusia-manusia yang hati mereka jadi kuburan buat rahasia saudaranya. Rahasia itu masuk ke hatinya, dia tutup. Sudah. Engkau dengar? Enggak dengar. Habis. Jadilah orang-orang seperti itu. Jadi orang kalau mau curhat, fadhal, kau ngomong sama aku. Cerita sama aku. Udah selesai? Sudah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusanmu.
Sudah, kita mau aku nggak dengar tadi. Cuma kita ketika ada orang memberikan rahasia kepada kita, kita punya bahan. Oh ini, wallahi jamaah, hati-hati jamaah, amanah jamaah. Dan buat yang punya masalah, jangan cerita sama orang tua. Karena orang tua terlalu cinta sama anaknya. Masalah yang seharusnya ada solusi, kalau sampai ke orang tua nggak ada solusi. Abahnya akan ngomong, sudah nak, engkau pisah sudah. Rumah mana yang nggak ada masalah? Di rumah Nabi SAW piringnya pun pecah. Aisyah ngangkat suara di atas Rasul SAW. Abu Bakar datang sebagai orang tua dan sebagai mertua buat Nabi SAW. Dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah, tapi Nabi datang mengatakan jangan. Maka engkau harus memilih orang yang mencintaimu atau seorang ustadz-ustadzah yang dapat mendengarkanmu. Ya setelah itu selesai. Terkubur di tempat dia. Afwan Ustaz. Mau bertanya. Hidayah dijemput atau ditunggu? Ada orang yang saat ditanya, kok nggak pakai jilbab? Kenapa nggak sholat? Jawabnya, karena belum dapat hidayah. Apakah hidayah ditunggu datangnya baru kita jadi soleh atau kita jemput? Bagaimana caranya? Ahibati fillah. Allah nggak kirim malaikat ya untuk ngajak orang soli. Ya soli, tidak ada. Allah itu kirim Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama ini. Dan Allah mengatakan wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Paman Nabi nggak dapat hidayah. Padahal pamannya Abu Talib yang mendampingi Nabi SAW sejak ditinggal sama kakeknya sampai jadi Rasul. Pamannya itu pasang badan buat keponakannya. Tapi Allah tidak berikan hidayah. Kenapa? Padahal hidayah sudah disampaikan. Ada penghalang-penghalang hidayah. Jadi kalau bicara apakah hidayah itu dijemput atau dia datang, hidayah itu datang, cuma kita nggak mau terima. Ada orang ditanya, kenapa belum berangkat haji? Belum dipanggil loh Ustaz. Loh, Nabi Ibrahim dari dulu sudah manggil. Engkau cuma nggak dengar. Iya. Jadi kalau bicara hidayah itu dijemput, kita itu menjemput hidayah dan sejatinya hidayah itu udah datang sama kita. Cuma kita nggak nerima. Apa penyebab kita tidak terima? Yang pertama, sombong. Sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kadang-kala dia beranggapan yang pakai jilbab, aduh ya Hanu pakai jilbab. Lebih baik nggak pakai jilbab, yang penting baik. Subhanallah. Lebih baik engkau pakai jilbab dan jadi orang baik. Itu seharusnya dipikirkan. Salat ini rukun Islam. Dan kita tahu orang kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Maka sampaikan kepada orang tersebut, kalau engkau memang menunggu hidayah, tolong siapkan hatimu untuk menyambut hidayah itu. Dengan menghilangkan kesombongan, kemudian fanatik terhadap satu kelompok, seperti fanatiknya orang Quraisy dengan berhala-berhala mereka. Kalau ditanya kenapa engkau menyembah berhala-berhala itu? Dari dulu nek moyang kita kayak gitu. Itu sulit mereka akan menerima hidayah. Sambil disuruh berdoa. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla.